Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, apakah saudara merasakan bahwa ajaran kekristenan itu luar biasa? Tidak sama dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus khotbah di bukit, dia juga memberitahu, kasihilah musuhmu, ya, malah disuruh mendoakan mereka. Dan Paulus juga mengajarkan di Roma 12 ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, pada waktu itu kan mereka yang percaya pada Tuhan Yesus di Roma, mereka mendapat banyak penganiayaan. Itu sebabnya Paulus menasihati mereka supaya mereka tidak membalas, tidak mengutuk, bahkan ya berkati aja mereka yang menganiaya. Sulit kan? Bagaimana kita sudah dianiaya, kita masih mendoakan, kita malah memberkati mereka? Tidak mudah. Namun ada kejadian-kejadian pada zaman ini seperti demikian. Ada seorang pendeta, saudara, di satu daerah yang memang minoritas orang Kristen, sedikit sekali, tapi dia di gereja itu, pendeta ini dengan setia melayani seadanya jemaat yang ada di situ. Mereka sudah dari zaman dulu membangun gereja di sana, namun pada suatu kali ada orang banyak datang dan mereka mau meresolusi pendeta ini akan disuruh pergi dari sana. Lalu diberitahu orang-orang bahwa pendeta itu mengajarkan ajaran yang sesat. Ajarannya tidak sama dengan ajaran kita. Jangan percaya, pendeta ini harus diusir dari sini. Pendetanya hanya senyum saja, tidak melawan. Tapi pada waktu itu ada sepasang suami istri membawa anaknya yang sedang sakit. Ya, anaknya seperti, waduh, mau kejang begitu ya anaknya. Lalu pendeta ini walaupun orang banyak ada di situ berkumpul, lalu dia datang pada ibu ini yang menggendong anaknya yang sedang sakit, dan ibunya juga sedang merintih mengatakan, aduh anak saya sakit gimana ya. Tapi pada waktu pendeta itu datang, dipegang kepalanya, lalu dia doakan. Setelah dia berdoa, kejangnya hilang, panasnya turun, dan anak ini sembuh. Lalu suami istri itu kagum sekali dan mereka berterima kasih. Tetapi orang-orang yang di sekelilingnya yang memang marah, yang memang anti pada ajarannya itu, mereka mengatakan jangan percaya, dia pakai kuasa, malah dikatakan kuasa kegelapan ya. Tetapi pendeta ini senyum saja ya, dikatakan ya dia sudah sembuh, ya sudah ya. Tapi bapak dan ibu ini setelah tapi mereka tidak berani. Malam hari itu mereka hanya mengatakan ya pendeta ini mau diusir, nggak boleh di situ. Tetapi akhirnya mereka semua pulang setelah melihat peristiwa ini. Walaupun dimaki-maki, pendeta ini diam saja. Namun ibu yang anaknya sembuh, bapak dan ibu yang anaknya sembuh ini diam-diam dia datang ke pendeta itu dan dia mengucapkan terima kasih. Lalu dia juga bertanya, ya, siapa Yesus itu, bagaimana berdoa dan lain-lainnya. Akhirnya karena beberapa kali datang ke situ dan pendeta ini memberitahu, mengajarkan pada mereka kebenaran dari firman Tuhan, akhirnya mereka minta dibaptiskan. Dan katanya, saya tidak takut, memang ini benar dan saya ingin percaya. Jadi dia tidak takut katanya. Nah, terciumlah peristiwa ini oleh teman-temannya dan mereka marah. Mereka mengancam dia. Mereka berdua suami istri ini tidak peduli walaupun diancam. Mereka tetap datang kepada pendeta itu, sering ke sana dan ikut beribadah. Pada suatu hari rumahnya dibakar. Rumah kedua suami istri ini sama anaknya itu dibakar. Mereka tidak ada tempat mau kemana lagi, mereka ke gereja dan ditampunglah oleh pendeta, tinggal saja di gereja.
Dan orang-orang itu sebetulnya ada rasa takut juga, karena memang melihat kuasanya yang luar biasa. Ya, anak sakit ini dapat disembuhkan. Lalu mulai ada beberapa orang yang datang. Beberapa orang datang ingin tahu, mula-mulanya hanya ngobrol-ngobrol sana sini. Akhirnya mereka sungguh ingin tahu, mereka bertanya, banyak pertanyaan sampai akhirnya mereka percaya pada Tuhan Yesus. Nah, mulailah 1-2 datang. Semakin hari semakin banyak yang datang. Wah, orang-orang yang anti itu marah, itu mereka semakin marah. Apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa orang-orang ini sampai percaya? Orang-orang itu yang sudah percaya, mereka mengatakan, ya kami percaya karena pengalaman kami bersama Tuhan Yesus. Dan mereka tidak peduli, mereka tidak takut, mereka tetap datang. Semakin hari semakin banyak orang yang percaya. Saudara, akhirnya orang-orang yang benci itu, orang-orang yang marah itu, akhirnya mereka juga ingin tahu, kenapa pendeta ini diapakan saja? Dia hanya senyum, dia hanya berdoa, dia tidak melawan. Nah, itulah saudara-saudara yang dikatakan berkati siapa yang menganiaya kamu dan berkati jangan mengutuk. Ya, orang melihat keajaiban, orang melihat Kristus di dalam hidupnya pendeta ini, sehingga mereka juga banyak yang mau percaya. Nah, akhirnya gereja itu tetap ada, tetap eksis sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, itulah yang dikatakan bahwa kita harus memberkati yang menganiaya kita dan bahkan jangan mengutuk. Susah, tetapi bisa dilakukan. Dan banyak keajaiban yang terjadi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Anak-anakmu yang begitu setia, begitu berani. Berkati Tuhan. Dan berkatilah orang-orang yang menganiaya, karena akhirnya mereka dapat melihat Yesus di dalam diri anak-anakmu. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Mulialah Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, mari kita memuji-muji nama Tuhan. Dan jadilah orang-orang yang mencerminkan Kristus dengan kasih, sehingga banyak orang dapat mengikuti kita. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.